Silakan. Saya mau bertanya. Tadi kan model bisnis banyak ya, ada komersial, ada layanan publik, sosial, keagamaan. Nah, yang mau saya tanyakan itu dari semua model bisnis ini sebenarnya tujuannya untuk memperoleh laba atau cuma di model bisnis komersial aja yang memperoleh laba gitu, Pak? Ya, Terima bagus kasih. pertanyaan sangat bagus ya. Karena banyak orang yang salah paham tentang ini. Jadi kalau tidak bertanya, saya anggap paham. Saya anggap paham. Jadi bisnis, ya bisnis itu kan jenisnya banyak tadi ya. Nah, jenis bisnis secara umum dulu kita nggak bicara digital dulu ya. Ada yang komersial, ada yang sosial, ada yang ini. Itu kan bisnis semua yang saya jelaskan juga di pertemuan pertama. Bedanya kalau yang bisnis komersial, kenapa dia disebut komersial ya, commerce, dagang, sehingga di Indonesia itu ada Kadin, ada kantor industri dagang Indonesia gitu ya. Itu menunjukkan itu bisnis yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, untuk pendiri, ya, untuk pendiri maksudnya, pendiri atau pemegang saham. Keuntungannya ya. Jadi kalau organisasi komersial itu keuntungannya itu untuk para pendiri, kan disebut biasanya shareholder, pemegang saham, kalau di koperasi anggota gitu ya, semua anggota koperasi itu sebagai pemilik koperasi. Kalau CV pemegang saham juga ya. Jadi kalau PT CV komersial seperti itu bentuknya. Ini kita membatasi dulu ya, komersial itu yang dagang murni. Bisnis murni boleh juga ya, bisnis murni. Jadi mencari keuntungan, terus keuntungannya untuk shareholder, para pendiri, pemegang saham. Tapi kalau model bisnis yang lain di luar itu, misalkan pemerintahan. Pemerintahan kan juga bisnis. Nah, bahkan bisnisnya itu narik uang juga. Tahu kan? Di pemerintah ada biaya kan, misalkan ada pajak. Kalau kita ngurus perizinan, ada biaya izin, apalagi ya. Itu kan berarti pemerintah nyari uang itu dari masyarakat. Itu kan bisnis itu. Nah, bisnisnya apa? Bisnisnya bisnis layanan publik. Ada biayanya. Dan ada untungnya nggak? Ada. Ada untungnya ya. Jadi mereka ditarget juga memberikan keuntungan kepada negara. Maka di negara itu ada istilah penghasilan bukan pajak. Pajak sendiri itu merupakan penghasilan, terus ada lagi yang bukan pajak, ya, yang perizinan dan lain-lain. Jadi itu harus menguntungkan, ya, organisasi pemerintahan itu harus menguntungkan. Bedanya keuntungannya organisasi misalkan pemerintahan ya itu bukan diberikan kepada orang-orangnya atau pendirinya, misalkan pendiri negara ini siapa, Soekarno Hatta misalnya dan kawan-kawan. Terus apakah keuntungan negara ini harus dibagikan ke Soekarno Hatta dan warisnya, pewarisnya? Enggak, ya. Karena dia bukan negara komersial ya. Negara itu bukan organisasi komersial ya. Public services itu organisasi yang melayani masyarakat yang keuntungannya, labanya dikembalikan ke masyarakat, ke organisasi. Agak abstrak. Nah, yang lebih mudah dipahami adalah yayasan. Misalnya sekolah ya, sekolah agama. Yang bentuknya yayasan kan misalnya kan, yayasan ZIS, yayasan amal bakti, yayasan yatim piatu, ya, yayasan masjid, yayasan gereja, yayasan, macam-macam yayasan di bidang pendidikan, agama, sosial itu harus menghasilkan keuntungan. Dia harus mendapatkan pemasukan dan pengeluaran dan pemasukan, keuntungan dalam tanda petik ya. Kita harus membedakan keuntungan yang spesifik tadi komersial dengan keuntungan dalam arti luas. Saya sampaikan keuntungannya dalam arti luas ya. Semua organisasi itu harus menghasilkan laba. Kalau dia laba itu artinya antara pemasukan dan pengeluaran lebih besar pemasukan. Istilahnya ini kan kalau di organisasi sosial biasanya tidak disebut laba memang ya. Itu kan hanya istilah. Misalkan ada disebut sisa, sisa apa? Saldo. Kalau di koperasi disebut apa? Sisa hasil usaha. Padahal itu laba itu kan, laba. Kalau di yayasan disebut apa biasanya? Ada yang dari akuntansi nggak? Akuntansi yayasan yang non-profit ini ya, yang organisasi sosial, keagamaan, pendidikan apa? Nggak disebut laba di akuntansinya kan, tapi secara ilmu bisnis itu laba ya. Jadi misalkan sekolah,
pemasukan dari SPP, dari bantuan-bantuan semua, dan pengeluaran untuk menggaji, membayar listrik, membayar internet, itu tetap harus lebih besar dari pemasukan. Berarti harus laba. Kalau rugi, ya bangkrut sekolahnya kan gitu kan kira-kira. Ditutup nanti sekolahnya. Demikian pula yayasan yang bukan pendidikan tadi ya, sosial, agama. Kalau dia tidak menghasilkan sisa hasil usaha, tidak menghasilkan laba, tidak ada keuntungan, maka organisasi itu tidak akan hidup dengan baik. Lalu pertanyaannya, bedanya apa Pak dengan PT tadi? Dengan PT Telkom, dengan PT Pertamina, PT PLN. PT-PT tadi keuntungannya diberikan ke pemegang saham. Kalau perusahaan BUMN kan pemegang sahamnya pemerintah, ya diberikan ke pemerintah, ke rakyat. Tapi kalau swasta murni itu kalau perusahaan telekomunikasi apa contohnya yang di Indonesia? Smartfren masih ada nggak ya? Karena kalau Telkomsel kan pemerintah ya, saingannya apa? XL ya, XL misalnya itu ya. Ada yang pelanggan XL mungkin. Indosat yang dulu milik negara sekarang juga bukan milik negara kan. Keuntungannya ke pemegang saham karena pemegang sahamnya AM2 atau AM3 Indosat itu dari sekarang namanya bukan Indosat ya. Apa? Redo apa? Nah, oke lah. Itu kan dari luar negeri ya, keuntungannya ke luar negeri itu ya. Contohnya gitu ya. Jadi keuntungan dari perusahaan komersial itu diberikan ya, utamanya ya kepada para pemegang saham. Keuntungan dari organisasi yang bukan komersial. Contohnya tadi apa? Sekolah, masjid, yayasan sosial ya, dan lain-lain itu diberikan ke organisasi. Nah, ini yang penting yang kalimat terakhir saya. Laba dari organisasi yang bukan komersial itu harus digunakan untuk membesarkan organisasi. Jadi misalkan STT Nurfiki ini contoh nyata. Kalau nanti untungnya banyak, nah itu akan dipakai membangun gedung. Akan digunakan nambah prodi. Nah, kemarin sudah ada mulai kan, naik ya, mahasiswanya banyak buat prodi baru contohnya ya. Sekarang ada program studi baru namanya bisnis digital. Jadi kita ini kan kuliah bisnis digital ini prodinya masih sistem informasi. Nanti ada prodi khusus namanya bisnis digital. Itu namanya pengembangan ya. Saya ngambil contoh di tempat kita sendiri ya supaya mudah. Jadi para pendiri STT Nurul Fikri tidak minta keuntungan ya secara pribadi gitu. Tapi STT Nurfi harus untung. Kalau rugi ya bangkrut nanti. Kasihan mahasiswanya ya kalau bangkrut. Mahasiswanya nggak bisa meneruskan kuliah karena kampusnya bangkrut ya. Nggak boleh. Jadi kampus harus untung. Tapi keuntungannya tidak diberikan kepada pendiri kampus. Seperti saya salah satu pendiri. Tidak boleh saya minta, STT sudah sukses, mana bagi hasilnya? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena ini organisasi non-profit. Jadi kalau PT, ini pertanyaannya bisa kembang, Pak, kalau yayasan punya PT gimana? Nah, yayasan punya PT sepenuhnya ya misalkan ya. Ada yayasan, terus punya PT. PT-nya itu milik yayasan. Meskipun sebenarnya nggak boleh ya milik 100%, tapi biasanya diakali kan, mewakili perorangan-perorangan jadi pemilik PT. Nah, berarti keuntungan sepenuhnya dari PT itu nanti diambil oleh yayasan. Mirip tadi PT PLN, Persero, kan milik negara. Jadi kalau untung, keuntungannya diambil negara, karena pemilik sahamnya negara, bukan perorangan. Paham ya, Nur? Panggilan siapa? Nur Iya, ini. makasih. Wah. Jadi kalau masih ragu, ya jangan ragu bertanya. Semua harus laba. Intinya itu ya, bahasa sederhananya kan laba. Semua harus untung. Organisasi apapun yang kita kelola, jadi teman-teman nanti mengelola digitalnya atau IT-nya, organisasi apapun, itu harus berpikir ini harus menghasilkan laba. Berarti harus hemat biaya gitu ya. Kalau bisa dihemat, biar organisasinya laba. Kalau laba, organisasinya besar. Keuntungan yang terasa bagi karyawan apa? Gajinya naik tahun depan. Kan untung kan sekolahnya kan. Jadi berharap gajinya naik tiap tahun. Itu menunjukkan organisasinya untung atau menghasilkan laba. Kalau rugi terus bisa turun tuh gajinya tahun berikutnya supaya tidak bangkrut. Yaudah karyawannya gajinya dipotong setengahnya misalnya. Karena organisasi sosial ya, jadi keuntungan tidak boleh diberikan atau diminta oleh pendirinya. Tapi kalau komersial, nah itu keuntungan untuk pendiri atau pemilik saham.